Halo Mas Bro dan Mbak Sis, apa kabar? Kalian belum kenal saya ya? Jelas dong, saya nggak pernah nampang di TV dada-dada, karena saya bukan koruptor. Saya ini Dumairi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Mas Bro, Anda pernah nggak jualan atau berdagang sesuatu lalu dapat untung? Kemudian bisa ngitung untungnya berapa. Tapi tahu nggak, untung itu masih bisa diperbesar apa enggak? Tahu nggak, untungnya itu udah maksimal atau pol atau belum? Mbak Sis, Anda mungkin sering dengar pemerintah di beberapa negara itu coba mengundang investor. Baik investor dari dalam negeri sendiri maupun investor asing. Untuk menaikkan pendapatan nasional negara itu. Termasuk Indonesia juga sibuk mencari atau mengundang investor asing supaya menanamkan modalnya di sini. Nah, sebetulnya berapa sih investasi yang kita perlukan supaya pendapatan nasional kita misalnya bisa naik sampai sekian ribu triliun tertentu? Cara ngitungnya gimana? Nah, untuk semua itu, untuk bisa tahu apakah keuntungan kita maksimum atau belum, untuk bisa tahu berapa investasi yang kita butuhkan untuk menaikkan pendapatan nasional sejumlah tertentu, kita perlu kenal matematika ekonomi. Nah, saya akan mengenalkan pada kalian matematika ekonomi. Kita mulai dengan pengertiannya dulu. Matematika ekonomi itu apa sih? Matematika ekonomi dalam bahasa yang paling sederhana itu bisa didefinisikan sebagai matematika yang diterapkan dalam ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi sendiri secara pedagogik itu dipilah menjadi dua kelompok teori, yaitu teori mikroekonomika dan teori makroekonomika. Nah, yang mikroekonomika ini kemudian berkembang lagi ke bidang-bidang atau ilmu lanjutannya seperti manajemen, keuangan, pemasaran, dan lain-lain. Hanya saja yang tulisan dan lain-lainnya nggak saya tambahkan di sini. Sebab kalau saya tambahkan, Anda mungkin mengira ini kok kayak daftar menu, paling bawah ada DLL. Nah, kemudian yang makroekonomi itu juga berkembang, ada cabang-cabangnya lagi. Misalnya apa? Ekonomika publik yang mempelajari bagaimana pemerintah suatu negara mengelola keuangannya. Ada juga ekonomika moneter yang mempelajari tentang perilaku uang dan lembaga-lembaga keuangan, bank maupun bukan bank. Lalu ada juga ekonomika internasional yang mempelajari bagaimana antar negara itu saling berhubungan ekonomi, membeli atau mengimpor, menjual atau mengekspor. Sehingga matematika ekonomi itu adalah matematika yang diterapkan di semua cabang ilmu ekonomi yang nampak itu, yang tadi saya tunjukkan. Nah, seberapa perlu matematika ekonomi itu? Mengapa kita perlu belajar matematika ekonomi? Nah, bros dan sis, dengan bantuan matematika, ada 3 hal paling tidak yang membuat kita kenapa merasa perlu atau menjadi perlu belajar matematika ekonomi. Yang pertama apa? Berbagai perilaku faktor atau variabel ekonomi, termasuk variabel bisnis, itu menjadi lebih mudah dijelaskan. Saya nanti akan tunjukkan. Kemudian yang kedua, kenapa kita perlu belajar matematika ketika belajar ilmu ekonomi? Itu karena dengan matematika ekonomi itu, analisis berbagai masalah ekonomi itu menjadi lebih mudah dilakukan. Kemudian yang ketiga, kenapa kita perlu belajar matematika ekonomi? Itu karena berbagai perhitungan ekonomi itu bisa lebih cermat dan lebih mendekati kepastian. Orang Madura bilangnya more exact. Orang Madura yang tinggal di London. Nah, itulah alasannya kenapa kita perlu belajar matematika ekonomi. Nah, Mas Bro dan Mbak Sis, saya akan tunjukkan apa yang saya bilang tadi bahwa matematika ekonomi bisa membantu menjelaskan berbagai hal. Kalau kalian pernah belajar ilmu ekonomi pada waktu di SMA atau di madrasah aliyah, kalian mesti pernah dengar ini. Hukum permintaan.
Nah, hukum permintaan itu mengatakan jika harga satu barang naik, maka jumlah yang diminta, ini jumlah yang diminta ini maksudnya yang bersedia dibeli, bukan kok diminta gratisan. Maka jumlah yang diminta akan berkurang. Sedangkan jika harganya turun, jumlah yang diminta akan bertambah. Nah, pertanyaannya adalah, kalau Mas Bro jualan HP misalnya, lalu harganya diturunkan sebesar katakanlah Rp100.000 per unit, berapa permintaannya bertambah? Nah, kalau kita nggak pakai matematik, nggak bisa ngitung gitu. Paling cuma bisa bilang kalau harganya turun, permintaannya bertambah. Kalau harganya naik, permintaannya berkurang. Tapi seberapa bertambah berkurangnya, kita nggak bisa tahu. Nah, supaya tahu, matematika ekonomi di situ perannya. Nah, hukum ini bisa diterjemahkan dengan matematika ekonomi menjadi persamaan permintaan atau fungsi permintaan. Persamaan yang menjelaskan hubungan antara jumlah yang diminta, jumlah barang yang diminta dalam satuan unit, unitnya macam-macam, bisa kilogram, bisa liter, bisa meter, tergantung barangnya, dengan harga barang itu per unit. Nah, katakan dalam satu kegiatan berdagang atau berjualan, kita menjual barang tertentu, dan hubungan penjualan barang dengan harganya per unit bisa ditunjukkan oleh katakanlah persamaan seperti ini. JYD sama dengan 120 minus 0,5 atau setengah HPU. Nah, HPU di sini harga per unit. JYD jumlah yang diminta dalam unit. Kalau di buku-buku teks ekonomi, itu lambangnya nggak gitu. Biasanya nih, Q sama dengan 120 minus setengah P. Karena buku-buku biasanya pakai simbol yang lazim digunakan. Q melambangkan quantity, jumlah, P price per unit. Tapi boleh juga kita pakai bahasa Indonesia dong. Ya, kita daripada pakai Q quantity, ya, kenapa nggak pakai bahasa sendiri? JYD jumlah yang diminta. Daripada pakai P price, ya, sok ke Inggrisan, ya udah dah bahasa Indonesia aja deh. Pakai HPU, harga per unit. Nah, ini persamaan bisa disajikan secara grafik. Misalkan kita buat begini. Jumlah yang diminta dalam unit kita lambangkan di garis mendatar, sumbu datar. Absis kata anak-anak SMA. Nah, ini melambangkan JYD, jumlah yang diminta. Dalam kilogram, kita misalkan barang itu Pak, boleh jeruk, boleh mangga. Pokoknya dalam satuan berat, kilogram. Kemudian harga per unit kita tempatkan di sumbu tegak begini. Sumbu vertikal atau ordinat. Nah, ini HPU. Dalam satuan Rp1.000 per kilo. Nah, persamaan ini tadi, JYD sama dengan 120 minus setengah HPU, itu kalau disajikan dalam sistem koordinat ini, maka gambarnya lebih kurang seperti ini. Nah, bergradien negatif. Nah, sekarang kita bisa telaah. Kalaulah misalnya harga per unit barang itu, jeruk tadi per kilogram, 100.000, nah, ini mungkin kalian bilang bingung nih, jeruknya kok mahal banget per kilo 100.000. Nah, ini jeruknya jeruk khusus ini. Jeruk Bali aja sudah di boosting, diperbesar. Nah, berapa yang akan diminta oleh konsumen? Kita bisa masukkan ini. Kalau 100, kita sajikan secara grafik, kira-kira ini akan lebih kurang kemari, ya kan? Nah, sudah sampai di kurva permintaan, kita turunkan ke sumbu datar. Nah, inilah jumlah yang diminta. Berapa kilogram? Masukkan 100 kemari. Kali setengah, 50. 120 dikurang 50. Temu angka 70. Nah, kita sekarang tahu. Andai kata barang tadi dijual per kilo harganya 100.000, maka akan diminta sebanyak 70 kilogram. Nah, bagaimana kalau harganya turun? Katakan dari 100 turun. Jadi berapa misalnya? Wah, 90 kita bilang. Nah, kita bisa lihat nanti. Kalau sekarang harga diturunkan 90, kita proyeksikan angka 90 ini ke kurva permintaan,
Kemudian hasilnya di kurva permintaan kita proyeksikan ke sumbu datar, jumlah. Nah, inilah jumlah yang diminta. Berapa dia? Masukkan angka 90 kemari. Setengah kali 90, 45. 120 dikurang 45, temu angka 75. Nah, dengan matematik sekarang kita bisa tahu, kalau harganya diturunkan 10.000 per kilo, maka jumlah yang diminta akan bertambah 5 kilogram. Ini saya bilang tadi, matematik itu membantu kita menjelaskan ya, perilaku itu lebih pasti. Tanpa matematik, kita cuma bisa bilang, wah kalau harga turun, permintaan akan naik. Cuma berapa turunnya menjadi berapa naiknya kita nggak tahu. Nah, itu satu contoh di ranah mikroekonomi. Di ranah makroekonomi, perhatikan ini. Salah satu teorinya menjelaskan mengenai pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu, salah satu rumusnya, kalau dihitung dengan pendekatan pengeluaran, itu adalah Y sama dengan C plus I plus G, plus X minus M. Apa sih ini masing-masing variabel huruf? Y itu melambangkan pendapatan nasional. Mungkin dihitung atau diukur dengan Gross Domestic Product, GDP, atau bisa juga dengan Gross National Product, GNP. Lah, C apa? C itu besarnya pengeluaran konsumsi oleh sektor rumah tangga, oleh orang per orang. Lalu I, besarnya belanja investasi oleh sektor bisnis, oleh perusahaan-perusahaan. Lalu G, besarnya pengeluaran konsumsi sektor pemerintah. Nah, ini pelaku-pelaku ekonomi dalam negeri. Lalu ada lagi nanti X, itu apa? Pengeluaran, besarnya pengeluaran terkait ekspor, dan M, besarnya pengeluaran terkait impor. Nah, yang dua ini bersama-sama, ekspor dan impor, sering juga disebut dengan istilah sektor perdagangan luar negeri. Nah, dengan kesamaan pendapatan semacam ini, ya, kita bisa hitung, kalaulah investasi ditambah sejumlah tertentu, berapa pendapatan akan naik? Tentu saja nggak sama angkanya. Kenapa? Karena ada efek multiplikasi yang itu diajarkan di makroekonomi. Tapi yang jelas, dengan bantuan alat matematik semacam ini, kita bisa jadi tahu berapa dana investasi yang dibutuhkan oleh satu pemerintah, ya, katakanlah pemerintah Indonesia, untuk menaikkan pendapatannya sebesar sekian ribu triliun tertentu misalnya. Nah, kalau kita bisa tahu berapa investasi yang dibutuhkan, kita bisa lacak, kita punya tabungan berapa dana investasi. Cukup enggak? Kalau enggak cukup, ya harus utang. Jadi kalau ada pemerintah ngutang, ya jangan disalahkan karena kita mungkin enggak rajin nabung. Ya, sehingga investasi kekurangan dana. Nah, inilah dua contoh ya, bagaimana matematika ekonomi membantu kita menelaah perilaku variabel-variabel atau faktor-faktor ekonomi secara agregat dan juga secara mikro. Dan membuat analisis menjadi lebih mendekati kepastian. Nah, apakah cuma diajarin itu? Enggak, itu saja. Ya. Dan juga pertanyaan mungkin, apa saja sih selain yang tadi itu? Nah, Mas Bro dan Mbak Sis, di matematik ekonomi itu, kalian nanti akan belajar tentang konsep fungsi. Nah, tentang konsep fungsi, itu ada nanti subtopiknya pembentukan fungsi. Jadi kalau kalian tadi lihat, JYD sama dengan 120 minus 0,5 HPU, itu asal-usulnya dari mana? Ya, tentu saja bukan dari perut ibu kalian asal-usulnya ya kan, dari proses olah data. Nah, matematik ekonomi itu mengajarkannya nanti. Nah, selain membentukan fungsi, itu juga tipologi fungsi, persamaan. Tadi kalian lihat contohnya yang linear waktu permintaan. Dan itu enggak semuanya seperti itu. Ada yang tidak linear nanti. Kita bisa lihat. Lalu kita diajari juga nanti kalkulus diferensial. Nah, ini penting untuk apa? Kegiatan maksimisasi, memaksimumkan sesuatu, atau minimisasi, meminimumkan sesuatu. Lalu kita diajari juga nanti, di matematik ekonomi itu, kalkulus integral. Bagaimana menghitung luasan satu area, ya, kalau sisi-sisi areanya ada yang tidak lurus. Kalau lurus sih gampang. Pakai rumus 4 persegi panjang, pakai rumus Pitagoras, selesai. Nah, juga diajari matriks. Nah, ini penting ini, ya, supaya apa-apa bisa lebih sederhana dikerjakan. Kemudian diajari juga nanti persamaan kalkulus. Nah, di sini ada persamaan diferensi, ada persamaan diferensial. Nah, ini yang dari matematiknya murni. Lalu matematik itu sendiri
mempunyai alat-alat analisis khusus di bidang ekonomi. Antara lain apa? Ini juga diajarkan nanti. Analisis masukan luaran. Nah, ini kalau orang Batak bilangnya input-output analysis. Kalau orang Bataknya tinggal di London. Kalau orang Batak yang tinggal di Tarutung, saya juga nggak tahu dia bilang apa di situ. Nah, yang lain lagi, diajarin juga teori permainan. Game theory. Kalau kalian ingin tahu lebih detail nih, coba buka videonya Pak Rimawan Pradiptyo. Itu dia banyak bahas di sini. Game theory. Tentu saja ini tidak lalu mengajari saudara main game kayak soliter atau semacam itu. Beda nih gamenya. Ya. Tapi penting, right? Nah, pokoknya matematika ekonomi, oke lah. Ya. Cuma nama aja mengerikan, kayaknya ada matematik gitu. Ya. Nah, juga diajarin nanti pemrograman linier. Jadi bagaimana kita memaksimumkan sesuatu kalau kendalanya banyak. Ya, misalnya apa? Ingin dapat pacar cantik, anak orang kaya, IP-nya tinggi. Sementara kita udah IP-nya jongkok, anak orang miskin. Nah, gimana? Nah, pakai programan linier. Nah, ini linear programming. Kata orang Sunda yang tinggal di Washington. Lalu yang lain lagi apa? Analisis manfaat biaya. Nah, ini penting ini. Nah, apa lagi yang diajari atau kita pelajari di matematika ekonomi? Lihat nih, teori antrian. Nah, atau queuing theory. Ini penting. Jadi kalau kita di jalan tol, cuma ada 5 pintu tol, pada jam tertentu itu mungkin antriannya terlalu panjang. Kalau kita dalam rangka tujuan ke bandara, bisa jadi pesawatnya udah sampai di tujuan. Bukan cuma kita terlambat. Nah, bagaimana nambahnya? Nah, ini diajarkan di sini. Banyak sekali yang diajarkan. Ya. Nah, sepertinya daftar menu, di bawah ini pun sebetulnya ada DLL. Ya, tapi saya nggak tulis DLL-nya. Nanti kalian kira betul-betul daftar menu. Baik, lalu kembali ke bentuk fungsi. Tadi saya tunjukkan contoh fungsi permintaan yang seperti ini, linier. Ya. Nah, sebetulnya bentuk persamaan atau fungsi tidak mesti linier. Bisa jadi juga dia tidak lurus, non-linier seperti ini. Nah, ini. Nah, selain itu bisa jadi juga dia bentuk lain lagi. Misalnya apa? Parabolik. Nah, seperti ini. Pernah lihat parabol kan? Nah, kalau kalian nggak punya, lihat aja di dapur ada wajan miripnya sama. Ya, parabol. Nah, itu bentuk konsep fungsi yang diajarkan. Lain lagi yang diajarkan atau kita pelajari di matematika ekonomi, itu adalah kalkulus diferensial. Nah, ini tentang apa? Utamanya tentang maksimisasi dan minimisasi. Apa yang dimaksimumkan? Tentunya hal-hal yang positif atau menyenangkan. Apa misalnya? Penerimaan, itu dimaksimumkan. Keuntungan, kita maksimumkan. Kepuasan, kita maksimumkan. Apa yang diminimumkan? Cost atau pengorbanan. Ya. Tenaga yang kita curahkan untuk mengerjakan sesuatu, kita minimumkan. Belanja, ya. Ngajak pacar. Ya. Kalau bisa minimum pengeluarannya. Pacar yang biar bayari semua, ya kan? Misalnya gitu. Jadi yang kita minimumkan adalah hal-hal yang negatif atau yang tidak menyenangkan. Nah, ambil sebuah contoh misalnya begini. Katakan, ya, Mas Bro atau Mbak Sis, ya, itu dalam mengkonsumsi sesuatu, itu perilakunya bisa ditunjukkan oleh kita punya data penjualan. Ya, jangan konsumsi lah, kita jualan lah misalnya. Katakan Mas Bro atau Mbak Sis jualan sesuatu, ini di kuliner nih. Ya. Kalian jualan makanan tertentu yang khas Indonesiawi, ya. Entah itu nasi goreng, ya, yang nomor 1 di dunia, entah itu nasi campur atau nasi teler kalau ada. Ya. Nah, penjualannya dalam satuan porsi. Lalu sembut tegaknya menunjukkan, misalkan, keuntungan yang diperoleh, laba. Nah, kalau supaya agak gaul, profit bilangnya. Dalam satuan juta rupiah. Nah, andaikan perilaku besarnya keuntungan yang Mas Bro peroleh dalam kaitan dengan jumlah yang terjual dalam sekian porsi nasi goreng tadi, itu bisa dilambangkan setelah diolah datanya, ditunjukkan oleh misalnya nih, kurva yang parabolik semacam ini. Nah, perhatikan kurva yang parabolik ini. Dia maksimum di sini. Nah, kalau titik maksimum saya proyeksikan ke bawah, ya, ini kurvanya apa? Fungsinya U fungsi P, U itu untung, P-nya penjualan, ya, dalam satu porsi.
Nah, ini di sini dia maksimum. Berapa? Pada penjualan sebanyak sekian porsi. Nah, berapa keuntungan maksimumnya? Kalau ini kita proyeksikan ke sumbu tegak. Nah, katakanlah titik maksimum kurva yang parabolik ini berada pada posisi 125. Artinya apa? Orang yang jualan nasi goreng tadi, entah Mbak Sis atau Mas Bro, itu akan beroleh untung maksimum ketika menjual nasi goreng sebanyak 125 porsi per hari. Berapa untungnya misalnya? Katakan saja, ya, sehari itu bisa dapat untung 4 juta. Ingat ini dalam juta rupiah. Jadi kalau sehari ente bisa jual 125 porsi, dapat untung 4 juta rupiah. Nah, dari gambarnya bisa dengan mudah kita lihat bagaimana keuntungan kita kalau jualnya nggak sampai 125 porsi, lebih sedikit di kirinya. Nah, perhatikan ketinggian kurva keuntungannya lebih rendah daripada angka 4 juta. Atau Mas Bro dan Mbak Sis jualnya lebih banyak dari 125 porsi. Katakan di sini lebih kurang. Nah, ketinggian kurva untungnya juga di bawah angka 4 juta. Itu artinya apa? Kalau Mas Bro jualannya kurang dari 120 porsi, keuntungannya nggak sampai 4 juta. Lebih dari 220 porsi, keuntungannya juga nggak sampai 4 juta. Yang ideal atau optimal berapa? Udah 120 porsi aja, untungnya 4 juta. Nah, karena kalau kurang dari itu lebih sedikit untungnya, lebih banyak juga lebih sedikit untungnya. Nah, ini terbantu kalau kita belajar matematika ekonomi. Nah, jadi kalau kita bisa tahu, ya, karena belajar matematika ekonomi, bahwa keuntungan kita maksimum 125 porsi penjualan, ya udah kita berhenti menjual 125 porsi aja, nggak usah ditambah. Nah, Mas Bro dan Mbak Sis kadang-kadang mungkin ngalami, ada orang jual soto, sangat laris. Ya. Kita datang ke sana, jam 3 dia udah tutup. Ya. Padahal laris banget. Kita mungkin sering berpikir, nah pasti itu orang nggak mau nambah sotonya. Nah, karena mungkin dia tahu, udah maksimum dia jual sampai jam 2 itu. Lebih banyak dia jual, malah berkurang keuntungannya. Nah, ini artinya apa? Kalau Mas Bro atau Mbak Sis jualan, jangan cuma senang laku banyak yang terjual. Belum tentu untungnya maksimum. Bisa jadi untungnya malah turun ketika terlalu banyak yang dijual. Nah, berapa kita harus jual supaya maksimum? Nah, belajarlah matematika ekonomi. Nah, jadi kalau kayak ini kasusnya, udahlah berhenti di 125. Jangan rakus ingin jual 130 porsi, 140, malah turun untungnya. Itu manusia rakus itu Tuhan nggak seneng, percaya deh. Nah, jadi matematika ekonomi itu bisa membuat kita jadi orang tuh nggak rakus, berhenti pada pasnya. Nah, itu dia matematika ekonomi. Nah, ini saya mau cerita yang lain. Analisis manfaat biaya, salah satu yang dianalisis materi kita. Ya. Ini kalau orang-orang Papua, mereka bilangnya benefit cost analysis. Ya, kalau mereka ke Australia, ya. Kalau mereka pakai bahasa Papua yang diajak ngomong nggak ngerti. Nah, saudara, benefit cost analysis ini itu menelaah apakah sebuah proyek bisnis atau rencana investasi itu nanti menguntungkan atau enggak. Katakan Mas Bro atau Mbak Sis mau buat usaha ini yang akan berlangsung selama 10 atau 15 tahun. Nah, kita bisa hitung berapa pemasukan atau cash inflow-nya, pun bisa hitung berapa pengeluaran atau cash outflow-nya. Kita jumlah sekian tahun itu pengeluarannya, pemasukannya. Nah, itu menguntungkan enggak? Nah, katakan Mas Bro mau buat usaha apa? Persewaan sikat gigi misalnya. 15 tahun. Ini menguntungkan nggak? Nah, tentu saja kalau kita mau buat itu, ya, katakan kita mau buat usaha persewaan sikat gigi akan berlangsung 15 tahun ya, di pinggir sebuah kampus, karena banyak mahasiswa nggak sempat sikat gigi berangkat pagi, mulai jam 7 takut terlambat. Ya. Nah, ini kita bisa buat catatan. Tahun demi tahun, tahun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai tahun ke N. N-nya bisa 15, bisa 13, tergantung umur proyeknya. Lalu kita buat hitungan berapa pengeluaran tahun pertama, kedua, dan seterusnya. Berapa masukan masing-masing. Nah, nanti dari sini kita bisa lakukan namanya analisis manfaat biaya. Untuk mengevaluasi kira-kira ini menguntungkan nggak ini? Rencana investasi usaha persewaan sikat gigi tadi, misalnya. Atau persewaan kaos kaki juga boleh lah.
Nah, andaikan kita punya angkanya seperti ini. Nah, ini rencana investasi kita tadi. Ya. Pertama dikeluarkan 200 juta karena sedang dibangun nih fasilitasnya. Ya. Dan seterusnya 80 dan seterusnya. Tahun pertama nggak ada masukan, nol. Karena belum jalan bisnisnya. Ya. Fasilitasnya sedang dibangun. Lalu sampai tahun ke N berapapun, dijumlah seluruh pengeluarannya selama N tahun, mungkin 15 tahun, ya, mungkin 10 tahun, atau mungkin cuma 8 tahun, itu jumlah pengeluarannya 780 juta semuanya selama sekian tahun itu. Jumlah pemasukannya total 900 juta. Lalu kita hitung-hitung, asik nih. Ya. Surplus 120 juta. Karena jumlah masukan 900, jumlah pengeluaran hanya 780. Ini salah, bro. Nah, nggak bener itu. Di mana nggak benernya? Ini daya beli uang ini beda-beda antar tahun. Makin jauh dari sekarang, itu makin rendah daya belinya. Ya. Kalau Mas Bro atau Mbak Sis sekarang punya uang 18.000, mungkin masih bisa beli 2 liter pertalit. Ya. Tapi 3 tahun lagi mungkin cuma 1 liter itu. Nah, sehingga kita nggak bisa cuma bandingkan jumlah total selama N tahun pengeluaran dihadapkan dengan jumlah total semua masukan. Harus istilahnya apa? Dinilai kinikan, di present value kan. Nah, matematika ekonomi mengajarkannya itu. Nah, ini 3 contoh yang menarik. Nah, tentu saja kalian perlu banyak lagi nanti itu. Contoh-contoh lain kalau kalian dapat kuliah itu. Nah, pertanyaannya, matematika ekonomi itu sulit nggak sih? Nah, siapa bilang sulit? Nah, gampang tuh. Kenapa? Kalian pernah SMA, pernah di Madrasah Aliyah. Separuh materi matematika ekonomi itu kalian sudah pegang ketika kalian lulus apa? Kenapa separuh? Kan matematika ekonomi, matematikanya kan udah dapat waktu SMA. Tinggal ekonominya. Nah, justru ini pelajaran paling gampang di Fakultas Ekonomika. Termasuk di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Ya. Pelajaran paling gampang dan pelajaran paling menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena banyak mahasiswa ngambilnya berkali-kali, saking senangnya. Ya. Kemarin udah ngambil, sekarang ngambil lagi. Nah, itu saking mereka senang matematik. Jadi, percaya deh, hakul yakin, matematika ekonomi itu gokil banget